Ladies and gentlemen, selamat datang semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host seperti biasa, Koko Crypto. Di video-video terakhir, kita udah ngebahas tentang makroekonomi, tentang seberapa jelek makroekonomi Amerika, tentang resesi dan peluang resesi. Tapi untuk video hari ini ke depan, kita bakal balik lagi nge-cover market update untuk cryptocurrency. Karena sepertinya apapun yang terjadi di makroekonomi, apapun yang terjadi di luar dunia kripto, Bitcoin ini kayaknya nggak mau turun. Dan we love to see it. Apalagi 3 hari terakhir ini. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak nonton live kemarin ya, Bitcoin dump dalam. Kenapa Bitcoin bisa dump dari sini ke sini, habis itu langsung reverse dari sini ke sini. Nonton aja dari sini. Tapi dalam 3 hari terakhir, Bitcoin nggak hanya udah bikin satu attempt untuk nge-reach all-time high, ya all-time high sebelumnya yang kita cetak di awal November ya, awal Januari tahun ini, yaitu di daerah sini sebelum turun lagi, dan di daerah sini juga di Desember. Jadi Bitcoin gak hanya bikin attempt satu kali untuk bikin all-time high, untuk nge-reach all-time high kemarin, 2 kali, dan sekarang ketiga kalinya, di hari yang berbeda-beda. Markets are moving, dan ini berdua, satu move ini dan satu move ini, akhirnya didorong sama liquidity markets. Oke? Dan kalau kita lihat, pumps-nya itu gara-gara apa? Ternyata gara-gara markets. Gara-gara markets tuh. Markets, baik itu Australian Open, Asian, dan London dan New York, antara mereka berempat, mau harga Bitcoin naik ke atas. Dan resistance ini semakin lama semakin dites, apakah bisa nge-hold atau enggak. Tapi buktinya adalah memang ada clear sell-off ya, ada sell-off yang lumayan jelas. Setiap kali harganya masuk ke atas, pasti dibalikin lagi ke bawah. 1 kali, 2 kali udah pernah, 3 kali di sini, ini 4, meskipun nggak nyentuh banget, sama ini yang kelima, yang kita udah hitung di live kemarin. Apakah ini bisa nge-resulting in a sell-off? Kita perlu lihat momentumnya. Seberapa kuat pump ini dari 102 ke 106 ini. Kita langsung bisa lihat di RSI. Dan momentumnya meskipun harganya makin naik, meskipun harganya mulai konsolidasi di atas, at least at the highs, momentumnya is slowing down sedikit demi sedikit. Ini 2 jam, ini 4 jam. Ya, dan 1 hari harusnya udah nggak kelihatan ya. Bagaimanapun juga, kita pengen banget lihat Bitcoin ini nge-retest all-time high terus-menerus sampai all-time high ini di-break. Karena all-time high forever ya untuk Bitcoin itu cuma di sini. Cuma di 109.292. Dari harga sekarang itu nggak jauh ya, cuma beda 3% dari all-time high. Atau dengan kata lain, Bitcoin cuma perlu naik 3% lagi sebelum nanti kita cek all-time high baru di 150. Yaitu di sini. Dan ini we love to see ya. Gue sangat-sangat suka sellers itu hari demi hari dites. Bisa nggak sih tembus? Masih ada nggak sih yang bearish sama Bitcoin? Dan jujur terbukti ya, berapa banyak sellers yang bakal di-attack lawan berapa jumlah buyers yang ada di market sekarang. Kalau ada lebih banyak sellers yang tanam order di atas, padahal belum di-fulfill, contohnya ini ya. Ini ada orang yang taruh order di 108, ada orang yang taruh order di 100, bulletinnya 109, ini 109 pas, ada orang yang taruh order di 110 dan lain-lain ke atas, dibanding dengan orang-orang yang taruh order di bawah. Ini order untuk ask atau order untuk jual Bitcoin itu lebih banyak daripada order untuk beli Bitcoin. Dan yang gue udah pernah kasih tahu ke kalian semua, price attracts liquidity. Harga itu tertarik dengan liquidity. Kemarin gue kasih kalian semua gambar ini, dimana gue targetin 100.000 sebagai last buy zone, last potential buy zone, dan 92.000 sebagai last support. Karena ini adalah support yang paling terakhir. Kalau Bitcoin tembus di bawahnya, itu bad time. Kita bakal masuk ke bearish momentum full send ke bawah. Bagaimanapun juga, gue saat itu bilang, gue mau banget masuk di sini. Tapi semakin lama gue lihat, orders being filled up ke atas, momentum udah di-retest beberapa kali. Ini sangat-sangat strong untuk Bitcoin. Asal ada satu news yang membuat Bitcoin dump, kayak misalkan saham dump kembali ya, ini bakal disustain di level minimal banget, di level segini. Kalau kita tarik makronya, kita bisa lihat secara jelas Bitcoin ini bikin uptrend yang cukup agresif. Ya, apakah uptrend ini bakal di breakdown atau enggak, itu yang jadi penentu ya. Itu jadi penentu apakah kita bisa beli crypto at cheap di harga yang sebelumnya yang gue udah kasih tahu 100.000 dan 92 di sini. Mindsetnya masih sama ya guys ya di channel ini. Kalau naik syukur, nggak usah komplain. Gara-gara kita mau semuanya naik dan kita mau semua naik cepat. Tapi kalau turun, kita siap beli lagi. Sekarang ini hari yang sangat bagus untuk Bitcoin. Apakah bisa berubah nanti New York Session malam ini? Jujur gue nggak tahu. Kayak New York Session kemarin malam,
ini merubah semua markets gara-gara manipulasi telah terjadi, tapi banyak banget retail yang nggak tahu. Market ini kemarin lagi dimanipulasi abis-abisan, habis itu saat New York Session Open, semuanya pada kembali lagi naik. Ngasih tahu kita apakah Wall Street dan semua markets dan semua makroekonomi by the way, itu udah puas beli Bitcoin di harga market kemarin. Apakah ini adalah dump terakhir sebelum kita lihat Bitcoin higher price? Bagaimanapun juga kita bakal lihat day by day, hari demi hari, dan kita bakal adjust portofolio kita sendiri dengan pergerakan Bitcoin nanti. Di luar itu, Fear and Greed Index turun ya, dari 74 kemarin ke 71. Beda dengan Fear and Greed Index di CoinMarketCap yang ngasih tahu kita 68. Jadi ini memang sebuah estimasi doang ya, seberapa FOMO orang-orang di crypto market ini. Terus kalau kita pindah ke Altcoin Season Index, kita bisa lihat kalau ini kembali lagi ke Bitcoin Season dengan skor 25 ya, balik lagi turun ke bawah. Tapi ingat 25 ini antara di tengah-tengah Bitcoin Season, hard Bitcoin Season dan soft Bitcoin Season. Kalau kalian mau tahu ini indikasinya apa, ini hard Bitcoin Season, soft Alt Season, full Alt Season. Akhir April awal Mei kemarin semuanya memang lagi pump, tapi setelah realita udah mulai balik, setelah Bitcoin udah mulai sideways, Alt Season Index udah mulai turun, Bitcoin Season Index udah mulai naik kembali, dan kembali lagi ya cycle ini tuh didominasi oleh Bitcoin. Ngomong-ngomong dominasi, ini adalah Bitcoin Dominance Chart yang kemarin baru kita update ya, adjust kembali untuk resistance dan supportnya. Support masih sama, level 62,26% ini harus ditembus, nggak pernah berubah dari tahun lalu ya. Sejak kita tandain ini bertiga, 1, 2, 3, dan sebelum-sebelumnya. Dan ini sampai sekarang masih jadi support yang paling besar untuk Bitcoin Dominance. Jadi kalau kita mau lihat alt season sebenarnya ya, bener-bener alt season semuanya naik 2, 3, 4x per minggu, kita perlu banget lihat sharp correction ke bawah. Semakin lama kita nunda kayak gini, baru turun di sini, artinya waktu kita bakal makin kebuang nanti di alt season. Jangan komplain kalau ada alt season atau enggak. Kita lihat Bitcoin Dominance, kita cek Bitcoin Dominance hari demi hari. Kalau turun, syukur. Ya, kalau naik kita harus adjust portofolio kembali. Apa yang kita bisa expect dari market ini kalau Bitcoin Dominance malah bikin higher high ke 70%-an. Dimana rasa gue nggak mungkin juga sih. Jadi baru retest ke bawah, retest ke atas, dan sekarang kita asumsi trend continuation karena ini bikin lower high. Move on ke news. Circle is pursuing IPO plans while simultaneously in talks with Ripple and Coinbase about potential acquisition. Ini adalah salah satu news terbesar untuk hari ini ya. Gara-gara nggak hanya Circle yang bikin USDC, mau IPO, artinya sahamnya bakal di-list di stock exchange-nya New York harusnya ya. Tapi nggak hanya itu, Circle juga sekarang lagi ngomong untuk melakukan akuisisi company-company lain. Apakah dia bakal akuisisi Ripple dan Coinbase? Rasa gue nggak mungkin ya, gara-gara Coinbase udah punya fondasi sendiri, tapi anything can happen ya. Apalagi Circle ini company yang sangat-sangat besar. Bagaimanapun juga akuisisinya, IPO ini sangat-sangat bagus. Setiap hari kita lihat makin banyak adopsi crypto in the mainstream media. Dan sekarang, adopsi crypto langsung ke traditional finance. Next news, gue harus mention juga ya meskipun gak ada hubungan sama crypto, dimana Donald Trump kemarin itu baru teleponan sama Vladimir Putin, ya presiden Rusia. Dan dia mau lihat akhir perang dari Rusia Ukraine ini, dan kalian bisa baca sendiri ya, tapi gue singkatin aja, gue rangkumin aja buat kalian. Kalau beneran ya Rusia dan Ukraine stop peperangannya, kita bakal lihat market pumps. Kalau kita bisa stop peperangan, itu one less conflict in the world, bikin semuanya lebih tenang, bikin semuanya lebih yakin kalau nanti masa depan bakal lebih baik. Next news lagi, balik lagi ke crypto. Ini news yang sangat-sangat membingungkan. Gara-gara kalau kalian nonton live kemarin dan video kemarin, kita udah konfirmasi kalau Jamie Dimon, CEO of JP Morgan, bilang kalau resesi is coming. Tapi anehnya setelah dia bilang kayak gitu, JP Morgan bakal ngeluarin produk sekaligus service untuk klien-kliennya beli Bitcoin. Itulah kenapa gue gak pernah suka Jamie Dimon. Kalau kalian nonton video terakhir tentang data-data resesi, gue bilang di video itu, gue tidak suka Jamie Dimon gara-gara dia adalah market manipulator. Ya, nggak hanya dari tahun ini, nggak hanya dari minggu ini, dari tahun lalu dan dari cycle kemarin juga. Ya, jadi movement kayak gini, itu jujur gue nggak kaget. Tapi yang gue kaget adalah movementnya itu cepat banget berubah dari resesi ke bullish on Bitcoin. Apakah ini tanda-tanda kalau Bitcoin bakal survive resesi? Dari Vivek, the Federal Reserve ya, baru aja bilang kemarin, central banks stand
ready to provide liquidity. Nah, ini sangat-sangat bagus ya. Correct me if I'm wrong, tapi ini adalah hasil percakapan dari semua anggota Federal Reserve yang ngomong kemarin. Artinya kalau itu kejadian, kita ada kemungkinan buat lihat QE ataupun rate cuts. Nah, kebetulan kita masuk ke next news dari Quinton. Rate cuts in June will put the bull market on steroids. Bener-bener kalau kita dapat rate cuts di bulan depan, dimana kalau kalian lihat tanggalnya cuma 1 bulan lagi ya, less than 1 bulan lagi, kurang dari 1 bulan lagi. Kalau kita dapat rate cut di bulan Juni, itu bakal nge-push markets to the upside secara drastis. Nggak usah ngomongin 150.000 target, nggak usah ngomongin 180.000 target. Semuanya bakal bullish on the markets gara-gara ekonomi mulai kembali lagi dari normal. Duit bakal beredar dengan maksimal, dan beberapa persen dari duit itu bakal ujung-ujungnya masuk ke kripto kembali. Meskipun rate cut sangat-sangat bagus kalau ditaruh di bulan Juni, chances untuk rate cuts itu masih sangat-sangat constrictive, di mana investor masih menaruh 92% chance kalau di bulan Juni tidak bakal ada rate cut. Dan cuma 8,6% chance investor nge-priced in rate cuts in June. Meskipun begitu, ini data bisa berubah setiap hari. Tapi yang kita udah lihat sejak minggu lalu dan minggu lalunya lagi, ini tidak berubah, nggak pernah di bawah 90%. Awal minggu ini sangat-sangat exciting untuk markets. Nggak hanya Bitcoin nge-attempt 3 kali untuk tembus all-time high sebelumnya, tapi dengan jumlah anggota Federal Reserve yang bakal ngomong antara kemarin sama hari ini, itu bakal nge-push market into volatility. Jadi expect volatilitas in the markets kembali. Tapi kalau altcoins bagaimana? Simple, jawabannya satu. Altcoins cuma bisa bergerak kalau Bitcoin dominance turun atau Bitcoin naik. Ya, selama itu terjadi kita nggak bakal lihat altcoins naik secara drastis. Nggak kayak kemarin at least. Oke? Untuk orang-orang yang megang altcoins, saatnya kita bersabar sampai Bitcoin bener-bener ngasih kita pergerakan yang jelas.